Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mentutorialkan cara mengganti seal as roda untuk motor Matic Honda Beat ya. Sekaligus saya akan mengganti bearing rodanya ketika kita goyang ke kiri ke kanan itu ada spasi ataupun gap ya. Kalau depan belakang itu nggak apa-apa. Oke, pertama-tama kita buka dulu bagian tutup sepertinya ya. Seperti biasa menggunakan kunci T8. Kemudian kita lepas mur yang belakang ini menggunakan kunci 19. Nah, kita lepaskan aja dulu seperti ini, nggak perlu dibongkar semuanya. Kemudian tinggal kita lepas untuk kabel rem ya menggunakan kunci 14. Kemudian knalpot kita lepas yang depan menggunakan kunci 10T. Sambil kita standar 1 kalau pakai kunci 10T yang panjang. Kemudian di bagian belakang kita lepas menggunakan kunci 14 ya. Tinggal kita lepaskan saja. Kemudian mur rodanya kita lepaskan menggunakan kunci 24. Nah, di sini pun tadinya ini kendor ya, berkarat, sudah saya kencengin ternyata masih aja oblak. Berarti tandanya itu bearing rodanya sudah kena kalau mur roda udah kenceng. Kemudian tinggal kita lepas saja untuk baut-bautnya menggunakan kunci 10 ya. Seperti ini ada 8 biji. Nah, kemudian tinggal kita pukul secara perlahan menggunakan palu karet ya. Kalau membukanya keras. Karena itu bisa jadi bosnya itu karatan ya. Nah, seperti ini udah terlepas ya, teman-teman. Nah, setelah itu tinggal kita cek juga ya bagian lahar-laharnya, semua kondisi bearing-bearingnya. Kondisinya masih bagus yang dalam ya. Cuman di sini aja nih sealnya itu bocor ya, teman-teman. Kemudian tinggal kita lepaskan aja langsung ya sama bearing rodanya. Tinggal kita pukul dari sini secara merata ya. Nanti sealnya juga ikut kedorong ke bawah ya, jadi nggak perlu dicongkel dulu, sealnya cukup langsung dipukul seperti ini. Nah, udah keluar dua-duanya. Nah, di sini udah oblak ya. Nah, sealnya juga kita ganti. Kemudian di sini lubang itu untuk pembuangan oli ya. Jadi kalau bocor sealnya nggak masuk ke bagian kampas rem, jadi masuk ataupun keluar tadi ya. Nah, kemudian di bagian asnya ini ada sedikit lecet seperti ini ya. Gampang ya seperti ini mah. Jadi nanti kita mendemin aja saat pergantian seal yang baru. Jadi jangan sampai menyentuh yang baret itu ya di asnya. Kemudian kita lepas packing-packingnya karena kan rusak ya, robek. Tinggal kita gunakan cutter seperti ini dan kita bersihkan menggunakan bensin ya. Semuanya. Tuh di sini ada bekas-bekas air ya, di atas itu banyak jamur karena air masuk sebelumnya. Oke, kemudian tinggal kita pasang ya lahar yang baru. Nah, lahar yang barunya kodenya 60/22 ya untuk motor Matic Honda. Saya gunakan yang original untuk harga kurang lebih 50.000 ya satunya. Tinggal kita pukul aja secara perlahan seperti ini. Kemudian gunakan alat bantu ya, bisa pakai as, bos, apa saja. Nah, di sini saya pakai bekas as roda mobil. Kemudian kita pukul pakai palu ya. Jangan pakai batu. Nah, jadi usahakan harus lurus, sinkron ya. Jadi rata. Nah, kita sambil lihat jangan sampai kebablasan. Kalau misalkan terus dipukul nantinya pecah ini di bagian sininya ya. Jadi diperhatikan. Kemudian tinggal kita pasang seal yang baru ya. Kita kasih oli ataupun kasih lem seperti ini. Kemudian tinggal kita masukin. Yang ada pernya itu menghadap ke luar sini ya. Nah, jadi perhatikan jangan sampai salah ya, teman-teman. Karena kalau salah nanti percuma, nanti bocor lagi. Kemudian kita gunakan seal yang bekasnya untuk proses pemukulan ya, supaya nggak terjadi kecacatan. Nah, usahakan harus agak mendem ya, agak mendem ya. Jadi jangan sampai pas seperti standarnya, karena kalau pas seperti standarnya nanti kena yang baret di bagian asnya, nanti bocor lagi. Kurang lebih 2 mili ya, lebih mendem ke bawah. Asal jangan terlalu bawah supaya nggak menyentuh bagian as yang baretnya ini, supaya tidak terjadi bocor-bocor lagi. Oke, tinggal kita coba pasangkan dulu. Kemudian saya lihat apakah menyentuh yang baretnya atau tidak, dan ternyata tidak ya. Jadi bagus. Usahakan harus lebih mendem kalau asnya seperti ini. Oke, kemudian tinggal kita kasih pelumasan ya di bagian bearing-bearingnya. Setelah itu tinggal kita pasang bagian giginya ya, gigi yang besar, gigi sekunder. Nah, untuk lahar yang dalam itu masih bagus ya, teman-teman. Jadi nggak perlu diganti. Kemudian kita pasang yang tengah, yang kecil, gigi nanas. Kemudian gigi idle dripnya jangan sampai terbalik. Nah, kalau posisikan seperti semula, ada bekasnya juga ya. Kalau yang nggak ada bekasnya itu berarti disimpan di luar. Nah, udah seperti ini. Tinggal kita kasih packing yang baru ya, yang sebelumnya kan rusak. Tinggal pasang bos ya, pin dowel yang
ada 2 biji atas bawah, tinggal kita pasangkan aja langsung seperti ini. Nah, kita tekan secara perlahan sampai masuk ya, sampai masuk pokoknya. Kemudian agak sambil puter-puterin dikit untuk memastikan sudah masuk. Kemudian tinggal kita pasang bautnya. Baut yang pendek itu simpan di belakang ya, jadi jangan sampai tertukar. Kalau tertukar nanti yang pendek bisa jadi membuat selek crankcase, yang panjang nanti bisa membuat bautnya patah ya. Oke, kita kencangkan aja secukupnya sampai kencang, jangan kendor, jangan kekencangan ya. Kemudian tinggal kita putar dan udah oke seperti ini. Tinggal kita buka baut 12 untuk memasukkan oli gearnya ya. Nah, kita masukkan 120 mili ya. Nah, oke. Mau 100 mili, mau 120 mili itu nggak apa-apa ya teman-teman. Nah, kita pasangkan aja langsung. Kemudian kita putar. Oke, tinggal kita pasang bagian pulis kondari. Semuanya udah selesai prosesnya. Tinggal pasangkan ulang, pasang mangkok, pasang ring, pasang mur. Kita kencangkan secukupnya saja. Kemudian kita putar, udah lancar. Pasang tutup CVT-nya lagi. Baut-bautnya kita kencengin semuanya menggunakan kunci 8. Jangan lupa selang hawanya dipasang ya, supaya nggak kemasukan air. Tinggal kita pasang kampas rem belakang. Kemudian kita pasang rodanya lagi. Nah, kemudian pasang mur, pasang ring, pasang mur ya. Kemudian langsung saja kita kencangkan. Nah, jadi salah satu penyebabnya bearing cepat oblak itu diakibatkan mungkin mur roda yang kurang kencang, lama-kelamaan jadinya kena ke as roda ataupun bearing rodanya ya. Jadi perhatikan, kalau misalkan oblak harus segera diatasi ya. Coba dulu kencengin mur rodanya. Kalau masih oblak berarti ganti lahar rodanya. Tinggal kita pasang per rem, kemudian selang rem, kabel rem ya. Tinggal kita putar-putar dan udah lancar seperti ini. Knalpot udah kita pasang juga, tinggal kita hidupkan seperti ini, udah lancar. Pastikan setelah kita hidupkan seperti ini tidak ada oli yang menetes di bagian bawah lagi ya. Dipastikan harus kering. Kalau misalkan ada bocor berarti itu ada masalah saat pemasangan ataupun sealnya yang kurang tepat. Oke teman-teman, jadi begitulah untuk tutorialnya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat semuanya.